Oke teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan lanjut ya teman-teman. Kalau kita sudah bahas tentang Flippa Clips, oke. Dan di sini kita akan ngebahas pembahasan yang selanjutnya, bro. Oke, di sini selanjutnya adalah eBspine. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk yang ini adalah eBspine Pro ya teman-teman. Jadi eBspine aja. Bukan yang X ya teman-teman, yang Pro. Jadi sebenarnya itu sama aja sih. Kenapa ini Violet ya? Ada apa gerangan? Kita apps coba. Kita coba untuk clear storage. More clear case, clear storage. Oke. Dah, lalu kita akan coba lagi. Oh, lisensi authorization Violet. Retiring the authorization. Kenapa ini Google Play-nya sudah bener? Nah, oke, Bispine kita pakai yang X, yang ini pen. Nah, sudah teman-teman. Aduh, jadi kita perlu masuk dulu biar ini terautorization ya teman-teman. Start the apps. Oke, sudah teman-teman. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kalian udah beli di sini ya, kalian juga bisa gunakan di Chromebook teman-teman. Dan ini bisa kita resizable, allow. Nah, kita coba resizable ya sekarang. Ya, nah, jadi ini tampilannya menjadi lebih besar. Oke, jadi kita coba My Gallery. Ya, seperti ini. Lalu kita plus ya langsung untuk membuat project yang baru. Nah, tetapi di sini agar kita melakukan eksplorasi ya lebih dalam gitu ya teman-teman. Kita akan coba nih, ini dashboardnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah gambar-gambar di device ini ya, kalau di smartphone itu udah ya teman-teman. Jadi beda ya ketika kita pakai. Jadi nggak sinkron ya. Emang nggak saya sinkronkan kayak gitu ya teman-teman. Sehingga di sini kalau misalnya kalian udah buat gambar di sini gitu kan. Oke, new canvas dulu ya teman-teman ya. New canvas di sini kita coba. Oke. Jadi kalau kalian udah buat misalnya kayak gini aja wes, kayak gini wes. Nah, setelah itu di sini kalian back to gallery, maka dia akan ada di sini nih, teman-teman. Oke, kita buat lagi ya biar agak banyak dan kelihatan. Nah, seperti ini. Kayak gini kita kembali back to gallery. Oke, back. Nah, jadi ini ya, teman-teman. Jadi ini ada ini yang udah termasuk ketika kita mau buat ini ke beberapa format lainnya. Bisa seperti ini, kita bisa save to PNG atau save to JPEG atau save movie gitu kan. Bisa juga kayak gitu kan, termasuk kalau misalnya kita mau buat itu ya speed drawing gitu kan. Itu bisa kita pakai Chromebook ini ketika kita gambar gitu kan. Kita buat MP4-nya gitu kan, teman-teman. Jadi enak banget ini buat konten sebenarnya ya, kayak gitu kan. Nah, ini dia, kita bisa kasih metadata juga di sini. Jadi kita bisa kasih deskripsi artisnya siapa buat kalian, misalnya nama kalian gitu kan. Seperti itu, bro. Itu ya, teman-teman. Dan ini kita bisa taruh project kita ke PSD ya, Photoshop, bahkan di Clip Studio Paint ya, teman-teman ya. Clip Studio Paint. Kalau misalnya kalian pakai Clip Studio Paint, di sini bisa dikolaborasikan nih, seperti itu. Dan ini ada artwork juga IPV, tapi aku nggak begitu paham ya ini. Kita bisa PNG, JPEG ya teman-teman, seperti itu, bro. Cuman ini memang tidak vektor ya, bukan vektor. Jadi Spine itu dia raster ya, lebih ke raster, seperti itu, bro. Oke, gitu ya. Dan untuk kanvasnya, kalau raster itu kan semakin besar DPI-nya, semakin besar DPI-nya, DPI-nya kayaknya ini maksimal kan. Oke. Dan di sini ternyata kayak gini. Get better quality if you want comfortable smaller. Nah, tapi kita akan coba aja. Kita akan coba aja.
Oke, seperti ini. Nah, sekaligus kita akan langsung bahas ya. Cuman di sini saya tidak detail ya, teman-teman ya. Saya rasa banyak sekali tutorial yang ada di internet yang lebih detail dan dari artis langsung. Dan di sini kita akan coba perlihatkan dari segi review aja yang dasar-dasar aja ya. Kuas. Oke, kuas. Di sini ada banyak kuas ya, teman-teman. Memang ini kalau yang udah pro itu bedanya kita tidak perlu lihat iklan ya, teman-teman ya. Jadi ini udah kebuka untuk kuas-kuasnya, walaupun memang ada yang buat pro ya teman-teman seperti ini misalnya. Oke, nice, kayak gini. Dan enaknya sebenarnya untuk Ibis Pine ini sendiri itu dia ada stabilizer. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang mungkin masih belajar gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau belajar itu kalian try hard ya, mengawali yang susah gitu ya teman-teman. Cuman ini stabilizer sebenarnya buat kalian yang lelah gitu ya. Jadi agar kalian bisa menggambar lebih halus gitu kan. Jadi nggak terlalu kelihatan gini-gini ya. Tuh kan, seperti itu. Ketika stabilizer diaktifkan itu berbeda bro, gitu. Dan di sini kalian juga bisa ngatur yang lain yang ada di sini ya teman-teman. Dan ini ternyata oke. Dan ini untuk penghapus ya, ini untuk kuas oke ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau ganti kuas, oke, kita akan coba lihat untuk perbedaannya ya teman-teman ya. Dan ini ternyata sudah mulai ngelemot sudah mulai ngelemot teman-teman ya. Kalau misalnya kita nih, kalian lihat ini untuk gerakan cepet ya, udah lemot ya teman-teman ya. Yap, lemot ini jangan-jangan panas, enggak ding. Tuh kan kalian lihat. Jadi oke. Ini untuk yang high ya teman-teman ya. Kalian lihat itu tadi ya. Ini lemot ya teman-teman, lemot, udah ngelemot. Jadi untuk yang full kanvasnya, full pixelnya segitu tadi, itu ya seperti ini teman-teman. Jadi tidak bisa mengharapkan yang lebih. Ini baru dasar ya, ini belum detail-detail ya teman-teman ya. Nggak pakai shading, nggak pakai apa kalian mewarnai blocking dan lain sebagainya. Ini udah kayak gini teman-teman ya. Jadi dari sini kita close dulu aja. Kita sudah tahu performa. Jadi kalian kalau misalnya mau gambar di sini, ini agak pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa tuh kan, harus pelan-pelan. Oke, harus pelan-pelan di sini. Oh ya di sini untuk penghapus ya teman-teman ya. Di sini penghapus. Untuk memperbesar penghapusnya, sini misalnya kita mau oke segini. Nah, ini kita bisa menghapus, hapus seperti itu bro. Atau kita bisa pilih mau menghapus yang seperti apa nih, misalnya seperti ini aja gitu, kayak ginian tuh kan, kayak gini menghapusnya samar-samar bisa teman-teman ya. Terus untuk ini teman-teman ya, ini adalah smooth key. Nah jadi fungsinya entah untuk ini, jadi fungsinya sebenarnya buat ini ya, untuk menghaluskan kalau misalnya biasanya untuk wajah atau pewarnaan yang di dalamnya. Oke, jadi untuk menyatukan antara shading dengan warna. Oke, selanjutnya ini ada blur. Ini sama ya sebenarnya juga untuk membaurkan antara warna, mungkin warna untuk bayangan-bayangannya, shadingnya dengan warna yang sesungguhnya gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk pewarnaan bro, pewarnaan itu butuh blok kayaknya ya, tapi ini nggak ada bloknya. Oh ada. Nah di sini ya teman-teman ya, tapi cukup agak nge-lag sih teman-teman, kayak nge-lag. Oke jadi seperti itu ya. Terus untuk teks nih, teks untuk teks Kiki WP. Oh di sini ya, Kiki WP. Saya seperti ini. Oke, terus untuk size-nya kita gedein seperti ini. Oh agak lemot ya teman-teman, udah lemot. Oke, udah ini kasih background misalnya kayak gini. Seperti ini. Sudah kita enter ya. Dan untuk yang lain-lainnya ya. Dan untuk lasso misalnya kayak gini ya. Jadi ini ada lasso juga teman-teman.
text layer. Jadi di sini kan ini masih ya ini ya teman-teman. Jadi langsung aja melompat ya. Ini kita tidak coba yang lainnya. Oke, jadi ini kan kita masih berada di layar teks ya. Jadi kita harus ganti dulu ke layar gambarnya, dan lasso pun juga dia tidak bisa bekerja di teks ya. Jadi ini kalau misalnya kita udah ubah gitu, kita bisa menggunakan lasso seperti ini. Jadi kita mau ngubah, kita gerakin. Nah, kita bisa taruh sini, tapi agak lemot yang nge-lag dan agak kayak ngeblank-blank gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita centang nih. Oke, sudah. Nah, udah nih, udah berubah nih teman-teman. Remove selection area. Oke, sudah ya. Jadi ini untuk layarnya, jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Kita tadi itu berada di sini. Oke, sudah. Di sini udah cukup sih saya rasa. Terus untuk filternya di sini juga bekerja ya teman-teman ya di sini. Cuman hanya aja di sini agak lemot. Nah, ini kita akan coba yang merah ya. Prime. Oh, di sini ada yang prime. Cuman memang disarankan pakai yang ini ya teman-teman ya. Centang. Kita pakai filter ini. Pakai filter, oke. Kalau raster di sini misalnya katakanlah kita nge-save-nya itu yang kita kan buatnya di kanvas yang ukuran kecil gitu ya. Lalu kita nanti akan gedein, kita ganti ukurannya ke misalnya kita mau pindah ke device lain nih, kita simpan ke cloud. Di sini tentu kalau raster itu beda ya teman-teman ya. Kecuali kalau di Photoshop itu ada yang namanya smart object ya teman-teman ya, smart object. Jadi ketika pakai smart object itu ketika dibesarin dia nggak terlalu pecah banget sih. Kita coba untuk close, kita back to gallery, dan kita akan coba untuk ini ya teman-teman ya. Oke, biar ini nggak terlalu mengganggu ya. Kita katanya mengganggu kayaknya. Ini saya coba kecilin. Oke, segini aja ya. Oke, dan kita coba untuk plus lagi. Cuman di sini kita tidak full ya teman-teman ya. Oh, kita pakai ini aja 1280 1280. Oke, jadi untuk Instagram misalnya ya gitu ya. Terus kita akan coba untuk ini kita pakai, nah kita pakai div seperti ini. Oke, kita akan coba. Nah, ini enggak terlalu nge-lag ya teman-teman, walaupun ini udah diaktifkan. Jadi memang permasalahan tadi memang di resolusinya ya, semakin besar itu maka dia akan mengambil resource karena dia ada raster. Berbeda dengan kalau misalnya kita main di vektornya bro. Nah, kalau di vektor tentu kalau kita main Inkscape ya, itu nggak terlalu lebih berat ketimbang ini, dan kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih baik ketika kita mau katakanlah taruh ya dari sini, kita buatnya di Chromebook katakanlah ya, kita buat di Chromebook lalu kita mau transfer di komputer misalnya yang lebih gede, yang lebih performa yang lebih baik, dan itu kualitasnya bisa ditingkatkan gitu ya teman-teman. Jadi tidak terbatas dengan resolusi DPI dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, dan gambarnya tetap halus karena vektor gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, dan ini oke ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk bonus ini kita sudah pasang drawing pen. Jadi buat kalian yang penasaran apakah di sini Ibis Paint ini dia itu support pakai drawing pen atau enggak ya, dan jawabnya adalah ini dia, support teman-teman. Lalu bagaimana dengan pressure? Nah, kalau misalnya kalian sering pakai pressure ya teman-teman, jadi kalau misalnya ditekan itu nanti akan lebih tebal gitu kan teman-teman. Jadi pakai penekanan gitu. Dan di sini support teman-teman. Kalian lihat di sini support teman-teman. Jadi misalnya di sini ya, kalian lihat ini garisnya ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya ini aku tekan ya, aku tekan banget nih, aku tekan banget. Dia nah, ketika aku tekan banget dia akan kayak gini nih. Nah, kalian lihat di sini perbedaannya nih.
ya. Ini aku tekan banget. Cuman sebenarnya kalau aku sih ini cocok ya buat kalian kalau yang mau gambar yang lebih detail. Cuman kalau aku sendiri sih, aku jarang sih aku pakai kayak gini ya. Jadi sesuai pressure-nya gitu ya. Jadi tebel. Jadi misalnya kayak gini kita mau tipis, gini kan tipis, tebel gitu kan. Nah seperti ini. Gitu. Jadi ini support untuk pressure-nya ya teman-teman, penekanannya ya teman-teman ya. Support. Oke, dan untuk ini untuk drawing pen oke ya teman-teman. Saya rasa oke di sini dan ini nggak nge-lag ya teman-teman ketika kita pakai di kanvas ini. Nah, kalau bisa kita pakai kanvas yang lebih besar tadi, saya rasa bakalan nge-lag. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Oke, termasuk oh, ini yang buat komik ya, yang buat komik. Oke, kira-kira kita bisa buat frame. Oke. Ah. Oh, ini. Jadi gini bisa kayak gini ya. Keren ya, ternyata ya. Bispen. Nah, jadi seperti itu, Bro. Oke. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan ini bisa disimpan di transparan PNG. Halo. Yes. Keren dan kita sudah berhasil. Yeah. Oh ya, dan untuk setting-settingan yang lainnya saya rasa kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai ini sih bisa ya teman-teman ya. Karena ini sama aja, cuman ini emang kalau misalnya kalian edit gini ya teman-teman ya. Settingan settingannya kalian bisa scroll nggak bisa scroll ya ini ya teman-teman ya. Jadi harus di gini ditarik ya. Tarik kayak kalian tuh pakai pakai touchscreen ya. Pressure sensitivitasnya bro di sini ya. Kayak biasanya jadi kalian bisa ngatur untuk pressure-nya bro. Oke. Seperti itu dan ini yang lain sebagainya kayak gini ya teman-teman ya. Saya yakin kalau misalnya kalian udah terbiasa dan kalian memang targetnya mau pakai ini di sini, saya yakin kalian udah paham ya, udah paham di sini dan jadi semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.